Shalom anak-anak semua, selamat berjumpa lagi dengan Pak dalam kelas pembelajaran biologi secara online. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, pada materi sebelumnya itu kerajinan bahan lunak. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang kerajinan bahan lunak alami, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak buatan. Nah, ada dua jenis kerajinan yang akan kita bahas, ada dua jenis bahan yang akan kita bahas. Yang pertama, itu adalah kerajinan dari gypsum. Yang kedua, kerajinan dari lilin. Kita mulai dari yang pertama. Kerajinan gypsum. Gypsum ini merupakan salah satu jenis mineral padat yang memiliki tekstur berwarna putih, kemudian dia tidak larut di dalam air, dan bersifat kasar. Gypsum ini sudah sering kita lihat ya, untuk masa-masa sekarang ini sering kita temui. Ya, kalau kita di sekolah kita itu gypsum digunakan sebagai bahan pembuatan tembok pembatas antara ruang satu dengan ruang lain. Nah, gypsum sebelum dibentuk menjadi seperti itu, dia harus dicairkan dulu dengan proses reduksi kimia. Nah, itu makanya gypsum ini bisa ditemukan secara luas ya, banyak tersedia di alam. Tapi untuk membentuknya dia itu harus dicairkan dulu. Nah, gypsum setelah dicairkan atau direduksi itu biasanya berbentuk bulat-bulat seperti kelereng. Nah, untuk teknik kerajinan sendiri, untuk pembuatan gypsum ada tiga. Yang pertama itu teknik casting, teknik dengan, kemudian ada teknik carving, yang berikutnya lagi yang ketiga itu ada teknik modeling. Nah, teknik casting itu adalah gypsum akan dicairkan, kemudian dituangkan dalam cetakan sehingga bentuknya sesuai dengan cetakan yang ada. Jadi di sini kita sudah siapkan cetakannya. Cetakannya sudah ada, baru kita masukkan ke dalam cetakan itu gypsum yang cair. Kemudian teknik carving. Teknik carving ini merupakan gypsum yang ada dibentuk sedemikian rupa. Setelah itu dipahat dengan alat tertentu, kemudian disingkirkan bagian-bagian yang tidak dibutuhkan, dibentuk dengan manual. Kemudian ada teknik modeling. Teknik modeling ini hampir sama dengan teknik casting dan dia merupakan kebalikan dari teknik carving ya. Anak-anak, penjelasan lebih lanjut kalian bisa buka buku pada halaman 20 buku Prakarya Erlangga. Kemudian yang berikut adalah kerajinan lilin. Nah, kerajinan lilin ini merupakan, Pak di sini tidak tulis banyak hal karena di buku juga tidak terlalu banyak. Kerajinan lilin itu dibentuk dari lilin yang didapatkan dari sarang lebah. Nah, lilin sebelum dibentuk itu dia akan ditambahkan dengan bahan-bahan kimia sehingga bentuknya menjadi padat. Teknik lilin itu ada beberapa. Yang pertama itu biasa menggunakan teknik casting, yang kedua bisa menggunakan teknik carving. Untuk teknik casting sendiri, itu kita menggunakan alat bantu di sini bisa menggunakan tanah liat dan yang lainnya. Setelah ada bentuknya, setelah ada modelnya, lilin yang cair itu kemudian dimasukkan ke dalam model yang sudah ada, kemudian dipecahkan. Kalau teknik casting sendiri, lilin dibentuk dalam bentuk bulatan atau kotak, kemudian dihilangkan menggunakan pisau atau alat kikir yang lain dan dihilangkan bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Nah, bagian terakhir dari pembuatan kerajinan adalah setelah kerajinan sudah selesai dibuat, kita akan masuk ke dalam yang namanya pengemasan. Pengemasan di sini ini berperan penting ya. Setelah bahan kerajinan itu sudah dibentuk menjadi sebuah kerajinan, sebuah karya yang bagus, dia akan dipasarkan karena dalam masa sekarang ini teknik kerajinan bahan lunak, hasil kerajinan itu masih banyak diminati, walaupun tidak terlalu, tapi masih banyak diminati oleh masyarakat. Nah, untuk mengemasnya dia sini sangat penting ya. Nah, karena dari pengemasan yang ada, dari bungkusan yang ada, kalau kita biasa bilang bungkus yang ada, kita bisa melihat hasil ini menarik atau tidak. Jadi poin yang pertama waktu kita memilih bahan kerajinan yang akan kita pilih itu, mereka lihat dari kemasannya terlebih dahulu, baru bagian dalamnya. Nah, pengemasan sendiri harus dilakukan karena sebuah produk kerajinan itu akan terlihat lebih menarik dipasarkan dengan kemasan yang menarik. Jadi pengemasan ini sangat penting dan biasa pengemasan ini bisa dengan berbagai macam ya. Ada yang menggunakan kertas, ada yang menggunakan plastik. Tapi untuk skala besar dalam pengemasan biasanya menggunakan plastik.
Oke, materi kita sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.